Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua yang mengikuti channel YouTube Bawaslu Kota Mojokerto. Di bulan puasa ini ada beberapa hal yang disampaikan di dalam kuliah 7 menit ini terkait untuk materinya adalah tata kelola penguatan kelembagaan pengawas pemilu di Kota Mojokerto ya secara khususnya. Kalau kita lihat di tata kelola pengawasan kelembagaan pengawas pemilu itu ada beberapa aspek krusial yang menjamin integritas demokrasi. Yang pertama adalah terkait penguatan kemandirian dan struktur organisasi. Lalu yang kedua ada peningkatan kapasitas SDM. Yang ketiga digitalisasi pengawasan atau e-government. Yang keempat sinergi antar lembaga, dan yang terakhir akuntabilitas dan transparansi. Jadi ini semua kita lakukan untuk reformasi birokrasi ya, penguatan reformasi birokrasi juga. Untuk penguatan kemandirian dan struktur organisasi di Bawaslu secara umum dan secara khusus di Bawaslu Kota Mojokerto, Bawaslu telah mengeluarkan beberapa peraturan ya yang melandasi untuk kita melakukan penguatan kemandirian struktur organisasi. Kalau di tataran pimpinan itu ada Perbawaslu 3 yang terakhir yang keluar di tahun 2022. Lalu untuk di jajaran sekretariat ada Perbawaslu 1 tahun 2021 tentang tata kelola organisasi. Di mana di dalam Perbawaslu tersebut dijelaskan struktur kelembagaan, tugas fungsi, kewenangan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang bekerja di lingkungan Bawaslu dari pusat sampai dengan daerah. Lalu untuk yang kedua tadi peningkatan kapasitas SDM. Nah, ini tantangan bagi Bawaslu ya. Di tahun-tahun yang tidak ada tahapan, mungkin kita bisa lebih fokus meningkatkan kapasitas SDM kita, baik itu administratif maupun yang lebih penting adalah teknis ya. Core business Bawaslu yaitu pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi banyak dilakukan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kapasitasnya. Misalkan contoh untuk di administrasi kita di kepegawaian misalkan kita melatih staf untuk mengikuti sertifikasi seperti itu ya, supaya lebih expert atau ahli di bidang yang dikelola seperti misalkan keuangan, SDM, lalu ada arsip dan sebagainya. Lalu di tataran teknis itu di pengawasan mungkin nanti ada pengawasan menggandeng dengan humas ya, itu ada peningkatan kapasitas untuk bagaimana membuat berita yang baik, misalkan membuat konten yang baik ya untuk nanti bisa mensiarkan apa saja yang dikerjakan oleh Bawaslu. Nah, terkait penanganan pelanggaran juga gitu akan ada setelah dilakukan peningkatan kapasitas, misalkan ada diklat mediator, lalu penguatan kapasitas terkait misalkan bagaimana menganalisis produk-produk hukum di Bawaslu. Nah, seperti itu. Jadi Bawaslu konsisten ya dan komitmen untuk melakukan peningkatan kapasitas terkait SDM. Lalu yang ketiga tadi digitalisasi pengawasan. Nah, ini di era keterbukaan saat ini semua sudah semuanya sudah elektronik ya. Dimulai dari persuratan sudah elektronik sampai dengan produk-produk yang dihasilkan ya, itu semua juga kita upload secara elektronik. Jadi produk-produk pengawasan terkait dengan Parmas, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, semua yang dikerjakan itu diupload secara elektronik. Nah, mungkin saat ini yang bisa dilakukan Bawaslu ya terkait, karena ini juga berhubungan dengan anggaran. Jadi dari menyusun platform digital untuk menyusun pelaporannya sampai dengan bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut kita lakukan real time di masyarakat. Lalu yang keempat ada sinergi antar lembaga. Nah, ini dilakukan juga penguatan kelembagaan ya dengan lembaga eksternal. Hubungan antar lembaga ada sentra gakumdu, lalu ada kerjasama masyarakat sipil. Jadi misalkan dengan LSM, dengan pemantau pemilu ya. Jadi kita juga banyak melakukan kerjasama meningkatkan sinergi antar lembaga.
Dan yang terakhir ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Di era keterbukaan informasi saat ini, semua kita lakukan untuk transparansi ya, untuk meningkatkan akuntabilitas kita. Semua produk-produk yang dihasilkan oleh Bawaslu diupload tadi ya secara elektronik dan juga dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait tugas-tugas atau kerja-kerja yang dilakukan oleh Bawaslu. Lalu juga dilakukan evaluasi berkala, audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh audit seperti BPK, lalu ada BPKP, lalu kalau untuk keterbukaan informasi itu nanti ada komisi informasi, seperti itu. Jadi kita melakukan transparansi dan akuntabilitas secara berkala dan berkomitmen untuk mencapai Bawaslu yang lebih baik di kedepannya, untuk penguatan lembaga Bawaslu sehingga Bawaslu semakin kuat, karena harus diakui bahwa di Bawaslu Kabupaten Kota yang baru berdiri sejak tahun 2018 butuh banyak dilakukan penguatan-penguatan kelembagaan agar lembaga kita lebih eksis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.